Lu sama gue. Sebentar, Bang Bonar habis. 1 menit. Sekarang pertanyaan saya, ya, apakah yang Anda maksud ini berlaku sama Kristen zaman sekarang ini? Silakan. Oh, jelas sekali dong. Kami tidak menggunakan hukum-hukum yang tidak masuk akal seperti yang ditulis oleh Rambam itu, bahwa A, B, C. Kami nggak pakai itu. Bagaimana kalau ada denom yang masih memakai ini? Apakah masih disebut Kristen? Di luar Trinitas bukan Kristen. Di luar Trinitas bukan Kristen. Ingat itu ya. Ingat Henry Tan. Ingat Pak Nyoman. Ingat Pak Pras Donald. Ingat sama Samuel Siahaan, Anda bukan Kristen, kata swasta. Di luar Trinitas, Anda bukan Kristen. Terima kasih. Itu yang saya maksud dari tadi. Thank you Mas Bro, swasta telah jujur. Silakan Pak Bonar. Ya, jadi Bang Swasta, masuk lubang lu sekarang swasta. Kristen yang lain, ini kita cerita tentang inti kekristenan gitu. Inti kekristenan itu adalah percaya penyaliban sebagai hadiah bagi manusia untuk keselamatan, bukan karena hasil usaha manusia, tapi hadiah, kasih karunia gitu. Oleh karena itu, kalau kita baca Bible ya, di Efesus 2:15 yang menjadi awal, memang disebutkan bahwa sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu kemudian kalau kita baca ayat yang lain, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, wahai Bang Swasta, maka sia-sialah kematian Kristus, sia-sialah inti kekristenan. Tuhan punya statement tadi tetap di 2 Efesus ayat 15. Lalu kemudian kita harus lihat udah dibahas itu pengertian bahasa aslinya, Pak. Lalu kemudian kamu lepas dari Kristus, Bang Swasta, pada saat dirimu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat. Ya itu kan asumsimu. Gitu loh. Terserah kamu mau bilang apa, sama aja kamu. Maka kalau kamu benar, kalau kamu orang benar, Paulus, kamu yang pertama itu. Bagi Paulus, ya hukum Taurat itu justru menjadi kutuk, sehingga Yesus memang harus disalib. Bagaimana Yesus mungkin orang tersesat yang murtad dari kekristenan mau menceramai orang Kristen, Pak? Logikanya di mana? Logikamu di mana? Coba dengar dulu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat lah orang mengenal dosa. Karena memang dosa itu ialah Anda yang sudah murtad, dosa itu ialah pelanggaran benar ya katanya. Anda bisa menceramai. Maka kemudian pertanyaannya adalah apa saja yang sudah dibatalkan? Yang pertama berhari Sabat, hukum yang keempat itu jadi bidat. Advent yang masih berhari Sabat itu termasuk kategori bidat gitu. Lalu kemudian korban penebus salah itu diganti dengan penyembelihan Kristus. Artinya apa? Manusia mengorbankan domba, tapi domba mengorbankan Tuhan gitu loh. Itu yang disebut sebagai penggantian itu tadi. Nah, keesaan Tuhannya Yesus, hukum yang ke-1 seperti unitarian itu adalah bidat gitu. Bahkan Yesus juga adalah bidat. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan bahwa pengutusnya Yesus itu adalah satu-satunya bidat yang benar. Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, yaitu Tuhan yang esa seperti dalam alam pikirnya orang Yahudi, ya, Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Jawab ya. Lalu kemudian babi pun menjadi halal. Dan kemudian aturan agama itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah hadiah kasih karunia, yaitu Yesus dibunuh di salib. Nah, lalu kemudian hukum terutama itu bukan lagi syarat masuk surga. Hukum terutama itu, yang 3 komponen itu, bukan syarat masuk surga. Karena apa? Karena masuk surga itu adalah hadiah, yaitu Tuhan Bapa telah mengaruniakan Tuhan Anak untuk disalib sebagai penebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, artinya apa? Tiada hukum, maka tiada dosa, walaupun dirimu berbuat jahat gitu. Inilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh inti kekristenan. Dirimu sekarang itu bersih, walaupun berbuat jahat, karena tidak ada lagi hukum yang kamu langgar. Per definisinya, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pada saat hukumnya itu udah bubar, udah dibatalkan, maka dirimu tuh bersih sebenarnya. Gitu Bang, makasih. Oke, saya jawab ya. Saya jawab dikit ya, tolong kasih waktu. Yang pertama gini loh, yang nonton ya, bagi yang nonton aja. Di studio ini nggak mungkin ada yang mengerti. Ada seorang murtad, dia menceramahimu sebagai seorang Islam. Itu yang tadi dilakukan.
Kalian masih percaya? Silakan. Iya, saya gini Bang, saya tidak berharap. Jangan statement itulah memang logika yang harus digunakan dalam berdiskusi. Saya jawab Bang Swasta. Gantian. Anda murtad dari kekristenan, tidak percaya lagi sama Yesus, lalu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Sama seperti orang Islam, dia murtad dari Islam lalu menjelaskan sesuatu tentang Islam. Bapak tanya sama yang punya Zoom ini, namanya Pak Sulfikar, apa dia masih percaya dengan orang seperti itu? Itu poinnya. Logikanya yang dibangun seperti itu. Pada saat ada orang Islam ya yang kemudian murtad lalu kemudian lari ke Kristen, maka orang-orang Kristen akan memakai dia sebagai justifikasi kebenaran ajaran agama Kristen. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah seperti itu? Menurut saya boleh-boleh aja, sepanjang apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran gitu. Nah, kuncinya adalah bukan asal-usul dari orang itu, tapi apa yang dia bawa gitu. Yang dia bawa itu dalil. Dan saya tidak bicara asal-usul ya, saya bicara apakah orang Sosta dengan orang yang murtad. Sosta gini. Hargailah pembicara. Setidaknya gini. Begini, kalau dia berasumsi, kalau dia tidak berasumsi mengenai agama saya tidak mungkin. Sabar dulu, makanya kan begini. Makanya dengar dulu penjabaran orang gitu supaya pemahaman kita jangan sampai setengah-setengah. Lanjut, biarkan Panas. Iya, jadi gini Bang Swasta, mohon izin ya Bang Swasta sekali lagi ya. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang kemudian pindah ke Kristen, maka kemudian orang Islam tadi yang murtad tadi akan cenderung disuruh untuk memberi testimoni gitu. Kenapa? Karena memang sebagai justifikasi atas iman kekristenan itu. Lalu kemudian apa yang aku lakukan gitu? Sama gitu. Nah, pertanyaan, apakah asal-usul orang yang seperti itu dapat menjadi dasar kebenaran? Sejatinya asal-usul tidak bisa jadi dasar kebenaran. Dasar kebenaran adalah fakta, data, dalil yang dia bawa, yang mudah untuk dikalahkan. Maka pada saat saya mau mempresentasikan tentang Efesus 2:15 dan berikut hukum-hukum lain yang dibatalkan, maka kemudian kita harus menunjukkan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Supaya Bang Swasta itu mudah memahaminya, mudah mematahkannya gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya kembali ke sini. Kekristenan itu intinya kan pada penyalipan. Bang Swasta tidak boleh melepaskan penyalipan. Jika Bang Swasta itu tidak percaya pada penyalipan, Bang Swasta itu bukan lagi Kristen gitu. Bahkan sejatinya ada orang yang bilang bahwa Trinitas itu bukan doktrin primer. Doktrin primer adalah pada soteriologi atau penyalipan. Nah, Efesus 2:15 menyebut apa? Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dengan segenap aturan dan ketentuannya menjadi batal. Dan jika Bang Swasta masih berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, Bang Swasta itu terlepas dari Kristus. Sia-sia Yesus itu disalibkan. Oleh karena itu mari kita lihat fakta di lapangan. Orang yang berhari Sabat, ya, itu dianggap bidah. Orang yang menganggap bahwa Tuhannya Yesus itu adalah Esa, seperti orang Unitaria, itu adalah bidah. Bang Swasta bilang di luar Trinitas itu bukan Kristen gitu loh. Itu Bang Swasta bilang sendiri. Babi itu sejatinya itu haram. Tapi karena sudah tidak ada larangan, sudah tidak ada aturan, maka kemudian babi itu boleh. Dengan dalil apa yang masuk itu tidak ada masalah. Kan gitu. Apapun boleh dimakan gitu loh Bang Swasta. Inilah yang harusnya dipahami oleh Bang Swasta. Bahkan sejatinya gini Bang Swasta. Kasih sesama itu tidak dapat jadi dasar, tidak dapat jadi syarat untuk masuk surga. Bang Swasta masuk surga itu bukan karena abang tuh baik hati. Bukan. Karena apa? Karena kasih karunia, yaitu Tuhan Bapa telah mengaruniakan Tuhan Anak, dibunuh, disalib, mati, terkutuk sebagai tebusan dari kutuk-kutuk Taurat. Itu loh Bang Swasta. Silakan Bang Swasta. Tadi yang jelas ya, kami sudah bicara tentang Efesus 2 ayat 15 ini. Makanya sebelum tadi Pak Bonar masuk, harusnya menyimak dulu. Tidak ada di situ tertulis hukum Torah, Pak. Ya, bahasa aslinya yang kami gak pakai tadi tidak ada, dan itu sudah di ACC oleh Swab. Yang kedua, orang yang diperintah itu yang tadi Anda contohkan, apa masih dipercaya oleh umat Islam? Ketika dia sudah murtad, lalu dia menjelaskan tentang iman Islamnya.
Itu kayak yang saya maksud. Saya tidak bicara tentang apapun, tingkat sosialnya, tidak. Tapi saya berbicara mengenai apakah orang yang murtad masih bisa dipercaya. Dalil dari orang murtad itu sama orang Islam. Bisa nggak? Nggak mungkin. Itu juga terjadi hal yang sama dengan kami. Kalau orang Islam mau percaya dalil dari Anda, silakan. Saya sedang menjelaskan kepada penonton yang Kristen. Seperti itu. Oke, Bang Swasta. Yang pertama tentang terjemahan dari Efesus 2:15. Ketika kami membaca apa adanya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, maka kalau Bang Swasta menganggap itu salah, bukan kami yang salah, Bang Swasta. Itu justru LAI yang salah menerjemahkan itu. Dan Bang Swasta juga udah mengakui bahwa memang LAI tidak salah, tapi tidak tepat pilihan katanya. Ya Bang Swasta tinggal lapor aja ke sana supaya direvisi gitu. Terus kemudian yang kedua, jika misalnya ada orang katakanlah mu'alaf atau murtadin gitu ya, memberi kesaksian, memberi testimoni. Kalau testimoni atau pengakuannya dia itu bermasalah, cenderung menjelek-jelekan agama lamanya, itu dia harus disalahkan gitu loh. Ditambah lagi pada saat dia itu datang tanpa dalil, hanya rasa benci semata, itu harus kita katakan salah gitu. Banyak orang ya yang dari Kristen itu bilang bahwa dia itu mu'alaf gitu. Itu selalu ditanyakan gitu loh. Ditanyakan apa yang kamu pahami tentang kekristenan, apa perbedaan yang paling mendasar. Yang paling mendasar sejatinya Bang Swasta adalah bahwa di Kristen itu keselamatan itu pada kasih karunia yang sejatinya bermakna bahwa Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak untuk menebus dosa manusia. Itu sejatinya. Sementara bagi Muslim, kami menjadikan hukum terutama itu sebagai jalan keselamatan. Yang pertama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami bilang iya tanpa ada variasi. La ilaha illallah. Lalu kemudian kasihi Tuhan Allahmu. Ya kami bilang iya, taat Allah, taat Rasul. Tidak ada hukum Taurat yang kami batalkan. Bahkan seluruh ketentuan-ketentuan itu disempurnakan dalam Islam. Yang ketiga, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Kami menjadikan kasih sesama, berlomba-lomba berbuat baik sebagai penebus kesalahan kami. Bukan Tuhan yang harus mati, Bang Swasta. Nah, pertanyaan, apakah Bang Swasta mau menerima ini? Ya terserah Bang Swasta aja gitu. Pada saat Bang Swasta bilang bahwa itu salah, bahwa kasih karunia itu adalah lebih mulia daripada berbuat baik, ya terserah Bang Swasta aja. Nggak ada masalah. Seni untuk seni. Maka kemudian kita di sini pengetahuan demi pengetahuan Bang Swasta. Ya, ini loh hukum Taurat yang kalian batalkan menurut iman Yahudi. Saya buka ya. Jangan mengklaim, Pak. Apa Anda percaya dengan kesatuan Tuhan, Pak? Coba baca di seskrip. Yang mana yang baca? Yang ayat 2. Tuhan kok kesatuan, Swasta, Tuhan kesatuan. Yang ayat 2 itu yang di atas atau yang di tengah? Yang di tengah. Untuk mengakui kesatuannya seperti dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Sema Israel. Ya. Iya itu. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Esa di situ kesatuan atau bukan? Bukan, nggak ada Tuhan kesatuan, nggak ada. Bukan. Terus berarti untuk mengakui kesatuannya itu bukan? Kesatuan itu kan karena terjemahan dari Sebentar, Google. nggak ada kesatuan Tuhan, lu aja asal-asal itu. Oke, kesatuan itu terjemahan dari Google. Kita ke Inggrisnya. Oh ke Inggris, nggak originalnya dong. Ya itu kesatuan. Nggak ada kesatuan Tuhan. Ah, lu ada-ada aja lu. Loh ini apa? Oke, kalau Tuhan kesatuan, itu Tuhan apa? Terdiri dari berapa kesatuan menjadi satu? Apa aja isinya itu? AWH, Dafar, dan Ruah. Selesai. Apa? Ulang. Bang Swasta, mohon izin ya. Iya, silakan. Jadi makna kesatuan bagi Bang Swasta itu memang berbeda, Bang Swasta. Makna terus Esa kesatuan itu memang makna Esa itu berbeda, Bang Swasta. Jadi bagi Unitarian, makna Esa atau warga itu adalah monoteisme bicara Islam. Mohon maaf Pak Bonar. Menurut swasta, selain Trinitas, bukan Kristen. Iya, makanya saya bilang Unitarian gitu ya. Saya bilang Unitarian bukan Kristen gitu.
Ya, Itu bukan Jadi dengar dulu Bang Swasta. itu tertulis. Jadi makna one God bagi Bang Swasta itu berbeda gitu. Jadi bagi Unitarian, makna one God itulah monopribadi teisnya Bang. Oke ya. Lalu bagi Oneness, ya, pecahan dari Trinitas seperti Bang Samuel Siahaan, bagi mereka one God itu monopribadi juga. Monopribadi teis saja, tapi 3 moda. Nah lalu bagi Bang Swasta itu apa artinya one God itu? Artinya adalah kesatuan. Karena apa? One God itu dimengerti sebagai satu esensi Bang Swasta. Tapi polipribadi teisnya itu. Pribadinya harus banyak gitu. 3 minimal. Yahudi Nah, saja. lalu kemudian Bang Swasta. Saya kasih Bang lihat nih. Swasta, ini mengartikan bahwa apa? Bahwa sesama Kristen tanda kutip ya memaknai one God itu berbeda. Itu artinya Tuhan dari sesama Kristen tanda kutip itu berbeda, bahkan berbeda dengan Tuhannya Yesus. Karena apa? Karena Yesus justru mengatakan bahwa God-nya Yesus di Yohanes 20:17 itu Esa seperti Esanya Musa di Markus 12:29. Siapa dia? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Tuhanku itu polipribadi teis gitu loh Bang Swasta. Yang pernah katakan itu siapa? Apa? Cari kata-kata saya pernah katakan sesuai dengan apa yang Anda sedang bicarakan. Saya kapan katakan gitu? Jadi maksudnya gini bahwa abang kan tadi bilang membawa masalah kata ehad ya. Oke, itu berarti tentang one God. Ya, tolong jangan ditambahin Ehad dong. itu maknanya apa, Bang? Gitu loh. Paham ya? Ehad Saya itu- jelasin ya. Di dalam keesaan Tuhan itu terdapat firman dan rohnya. Bukan Bang Saya Swasta. katakan dengan jelas. Bukan gimana. Itu yang saya bilang. Tolong jangan digiring. Ya. Maka dari itu yang tidak saya katakan jangan dikatakan dong. Itu berarti asumsi dari Anda. Jangan bilang kata saya gitu. Oke. Saya tidak menjawab apapun. Jadi kalau Bang Swasta itu Katolik atau Trinitarian murni, abang harus berpegang pada doktrin yang mainstream gitu. Iya, Jangan jelas. lari-lari ke triados. Jangan. Yang mana saya pernah mau Bahwa- lari ke Tiados, coba silakan. Iya, jadi pada saat abang bilang bahwa Allah itu punya firman dan punya roh, itu artinya dulunya pribadinya cuma satu. Ya, dulunya pribadinya cuma satu. Lalu kemudian menjelma menjadi God yang lain yang berbeda. Ya, lalu kemudian menjadi 3 gitu loh. Padahal Kapan saya sejatinya bilang seperti itu? Sejak kapan saya bilang seperti itu? Kapan saya menjelaskan seperti itu? kan abang bilang bahwa God itu punya firman dan punya roh. Roh, kan gitu. betul. Oke kan gitu ya. Hmm. Bahwa Yahweh itu punya firman dan punya roh. Gitu. Berarti Betul. itu kan cuma satu pribadi kan, Bang? Satu Di pribadi dalam kan? diri Bapak itu, dengar ya, di dalam kekristenan itu yang jelas begini, di dalam diri Bapak itu sudah ada firman dan rohnya. Ya di dalamnya kan, satu pribadi dulunya kan. Hakikatnya Tuhan itu memiliki Bapa, Enggak, saya Putra, dan bertanya, Roh Kudus. dulunya Memiliki satu Bapa, pribadi. Firman dan Dulunya satu pribadi kah? Atau memang dari Tidak, firman itu sejak sudah zaman ada di kekekalan, zaman adanya dahulu? dia. Paham ya? Firman itu sudah ada sejak adanya dia. Sejak dahulu kala. Saya bilang. Iya, firman itu berada di dalam Yahweh. rohnya tidak pernah terpisah. Berada di dalam Yahweh kan, Bang? Iya. Iya, berarti kan God-nya itu Yahweh itu cuma satu pribadi. Gitu loh. Sama Anda seperti Bang berbicara Swasta. gini, beda Bang konteksnya. Swasta. Anda berbicara tentang pribadi, Anda menggiring lagi. Pribadinya yang Bukan. seperti apa nih? Anda menghitung angka seperti saya, berarti ada Handi, ada Anda. Tidak seperti itu. Itu tadi memang harus penjelasan. dihitung karena 3 pribadi Enggak itu dong. berbeda. Sekarang saya ingin tanya, saya kasih lagi analogi. Dalam satu mangga ada berapa hakikatnya? Ada berapa kulit, biji, dan dagingnya? Ada kulit, biji, dan daging. Nah, Bang Swasta, jangan pakai analogi kulit Oh, jangan melarang. Jangan melarang analogi saya. Ini yang Itu baru saya salah. katakan. Anda menambahkan semua yang tidak saya katakan. Begitu saya katakan, Anda melarang. Kan Gini, aneh. Bang Swasta, mohon izin. Kalau Ini pakai dalam analogi satu- mangga, Dalam satu mangga terdapat kulit, daging, dan biji. Ya, paham Ya, ya? ya. Hakikat dari kulit itu apa? Mangga. Hakikat Ya. dari daging itu apa? Mangga. Dan hakikat dari biji itu apa? Mangga. Sama seperti penjelasan Trinitas yang saya sedang jelaskan ke Anda. Oke. Hakikat dari Bapa Tuhan, hakikat dari Anak Tuhan, hakikat dari Roh Kudus Tuhan. ya Bang Swasta gini ya, kalau pakai analogi mangga, berarti dulunya hanya satu mangga sebelum diiris gitu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua,
kulit mangga itu bukan fully mangga. Biji mangga itu bukan fully mangga. Hanya mangga itu saja yang fully mangga. Nah, dengan analogi seperti ini, yang katakan itu Anda, bukan saya. Dengar dulu. Jangan menambahkan yang tidak saya katakan. Itu asumsi Anda. Katakan seperti itu, bukan pemikiran saya. Pemikiran saya. Hakikat kulit itu, kulit mangga hakikatnya mangga 100%. Daging mangga hakikatnya mangga 100%, dan biji mangga hakikatnya mangga 100%. Saya tidak pernah bilang setengah. Itu kata Anda, ingat, bukan kata saya. Izin Pak Bonar. Pak Bonar belum kelar ya. Silakan. Ya, jadi gini terakhir lah Bang Swasta ya. Sebaiknya jelaskanlah Trinitas itu secara baik dan benar gitu. Apapun yang terjadi gitu. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kita pakai analogi mangga, berarti dulunya mangga itu hanya satu sebelum diiris, Bang. Ya, itu artinya Abang bilang bahwa God itu dulunya hanya satu. Secara hakikat, Pak. Dengar dulu. Lalu kemudian pada saat Abang bilang bahwa kulit mangga adalah mangga. Tapi sejatinya nggak pas. Karena apa? Karena kulit mangga itu tidak fully mangga. Pada saat Abang bilang bahwa Yesus adalah firman yang tidak fully God, itu bermasalah. Artinya Yesus itu kan jadi semacam apa? Semacam kulit dari mangga. Saya tidak pernah bilang, makanya saya potong ya. Saya tidak pernah bilang Yesus itu tidak fully God. Saya tidak pernah bilang gitu. Anda lagi yang bilang. Bukan saya. Bagus kalau udah fully God ya. Kalau udah fully God, maka kemudian sekarang kita masuk ke sini, Bang. Ya toh? Kalau Yesus itu ternyata fully God, maka makna dari Esa itu berbeda antara teman-teman Unitarian dengan Abang. Esa itu kesatuan. Juga dengan Oneness kan. Pemikiran Yahudi menyatakan itu Esa itu kesatuan. Pemikiran kekristenan mengatakan Esa itu kesatuan. Ya, hanya Bang, pemikiran dari jangan lari ke sana. Kenapa Anda melarang? Sesama kekristenan aja. Saya ngomong sesuai dengan pemikiran Anda. Saya tidak pernah ngomong seperti yang Anda katakan loh, sama sekali, satu hal pun tidak. Sesama kekristenan aja itu kan berbeda, Bang, ya. Bagi Unitarian, garis bawah bagi ya. Unitarian, dengerin juga. Kekristenan itu adalah sekelompok orang ataupun agama Katolik dan Kristen Protestan yang percaya dengan Trinitas. Di luar dari itu bukan Kristen. Garis bawahi, jangan tambahkan lagi kata-kata saya yang tidak saya Pak Bonar, jangan dipaksa saya lagi Pak Bonar. Udah. Oke, sekali lagi Bang. Jadi ini memang berbeda ya makna one God itu ya. Bagi Bang Swasta itu tidak boleh dimaknai monopribadi, tidak boleh. Tetapi harus dimaknai apa? Polipribadi teis yang satu esensinya. Gitu. Terus kemudian pertanyaan, kenapa itu terjadi semua itu gitu loh? Nah, lalu kemudian kembali ke Efesus 2:15 tadi, Bang, gitu loh. Karena apa? Hukum Taurat dengan segenap ketentuan dan aturan itu kan sudah dibatalkan. Jika Bang Swasta berharap... Hukum Taurat yang mana? Coba, sekarang saya bertanya, saya belum pernah bertanya. Hukum Taurat yang mana yang di situ yang dibatalkan? Coba Anda jelaskan. Nah, ini saya buat. Yang pertama, berhari Sabat, hukum keempat, itu jadi beda. Satu. Yang kedua, korban penebus salah diganti penyembelihan Kristus. Di 1 Korintus 5:7. Lalu kemudian keesaan Tuhannya Yesus, hukum yang ke-1. Jangan ada ilah lain bagimu. Itu jadi kalian bilang apa? 3 dalam 1. Unitarian itu udah nggak Kristen kan? Itu udah bidat. Babi halal. Aturan agama tidak menyelamatkan. Apa Yesus Dengerin dulu. Aturan agama tidak menyelamatkan. Karena kalau Abang masih setia pada aturan agama, berarti Abang itu merendahkan makna penyaliban Yesus itu. Lalu berikutnya, hukum terutama, yaitu yang diajarkan oleh Yesus, tidak boleh dipandang sebagai syarat masuk surga. Karena apa? Masuk surga itu adalah hadiah, yaitu... Yang benar, Yesus mengorbankan dirinya, bukan disembelih. Di 1 Korintus 5:7 itu disembelih, Pak. 1 Korintus 5:7. Jadi, istilahnya manusia mengorbankan domba, tapi domba itu mengorbankan Tuhan, yaitu Kristus itu. Memang begitu. Mana tulisannya mana? Buktikan. Anda saya screen sekarang. Yang mana itu? Ya 1 Korintus 5:7 mana? Domba mengorbankan Tuhan mana? Ya, benar ya. Sekarang. Itu asumsinya, Bang. Asumsi itu, Bang. Ya, nggak apa-apa. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait negatif mitzvot tadi ya.
Sebentar ya, biar apa namanya Pak Bonar klimaks dulu, belum kelar. Ya, sebentar sedikit aja. Ini agak Ya, silakan bisa screen. 5. Bentar Bang. Swasta bentar, jangan terguncang lah. Santai aja. Saya nggak terguncang, saya cuma kaget-kaget aja cara Anda kok menambahkan kata-kata yang sangat. Iya, ini Bang ya, kita baca ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berarti. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Yesus ya, juga telah disembelih, yaitu Kristus. Gitu. Jadi manusia itu mengorbankan domba di perjanjian lama sebagai korban penebus salah. Tetapi kemudian di perjanjian baru, Menurut Pak Bonar yang disembelih ini siapa? Domba apa Yesus? ini Kristus jadi domba gitu loh. Kristus jadi domba. Menurut swasta yang disembelih ini yang mana ini? Ayat ini swasta. Ini ya, jelas ya, ini menggunakan bahasa perumpamaan ya. Jelas sekali ya di situ ya. Enggak, gini Bang Swasta. Bang Swasta itu sedang menolak penyalipan Yesus kah? Dengar apa? Kenapa? Bang Swasta itu sedang ngeles untuk mencari jalan untuk tidak mengakui penyalipan Yesus kah? Ini kan kata Anda lagi-lagi. Saya tidak pernah mengucapkan Aku bertanya. Memang terbiasa. Ya, seperti ini loh. Saya tidak pernah Aku bertanya. Tidak apa iya? Jelas sekali ya. Yang Anda bawa ini adalah kata-kata untuk mengumpamakan sesuatu. Oke, lanjut. Oke, untuk mengumpamakan sesuatu. Yesus itu disalibkan. Saya tidak pernah mengatakan Gini aja, yang disembelih di sini Yesus apa bukan? itu kan kata-kata perumpamaan untuk mengumpamakan. Ya dijawab aja, yang disembelih di sini Yesus atau bukan? Ya itu perumpamaan. Berarti bukan Yesus yang disembelih. Itu perumpamaan Iya, untuk yang disembelih di sini Yesus atau bukan? Dengar dulu, itu perumpamaan untuk korban. Ya, artinya Yesus nggak disembelih di ayat ini, enggak? Disembelih lah katanya, di situ kan perumpamaan. Oke, disembelih ya, berarti Yesus disembelih, udah lanjut Pak Bonar. Gampang kok, susah amat ah. Iya, makanya saya bilang itu. Jadi Ya, itu gini kan loh kata Bang ya. perumpamaan. Saya sebutkan kata perumpamaan. Ya Jadi, udah, Anda Bang- udah jawab tadi. Lanjut Pak Bonar, lanjut. Jadi Bang Swasta, ada beberapa hal yang memang diganti Bang Swasta. Ya, dengan pembatalan, dengan penyalipan Yesus tadi. Bahwa korban penebus salah itu diganti menjadi penyembelihan Kristus. Yang walaupun kemudian abang ini anggap Anda itu sebagai, sembarang banget nih. Ini asumsi sekali, nggak bisa dibiarin. walaupun abang anggap itu sebagai Itu kata kiasan ya. Tapi perumpamaan loh. Itu tapi bahasa fakta- kiasan perumpamaan untuk Sebentar mengganti. saya ambil alih lagi, biar nggak muter-muter, Pak Swasta. Tadi kan Anda udah mengaku yang disembelih adalah Yesus. Ya, tapi kan saya sudah bilang itu kata perumpamaan atau sebuah kata ganti. Jadi sembelihan Yesus hanya umpama, bukan kejadian sebenarnya. Ya, perumpamaan dari penyalipan. Paham nggak kata-katanya? ya itu dibunuh juga kan, intinya kan dibunuh kan. Kan dengan kata itu seperti itu. Bang Swasta, Nah, intinya kan dibunuh ya. Intinya kan Makanya harus dibunuh. dikelirkan biar tercerahkan semua. Menurut swasta, Yesus di sini disembelih atau tidak? Itu kata perumpamaan dari kata penyalipan. Ya, seperti itu. Berarti disembelih diganti menjadi penyaliban gitu. Terbalik dong. Penyalipan diganti dengan kata-kata perumpamaan, yaitu disembelih seperti itu. Oh, sembelih itu dengan penyaliban sama apa Kan beda? domba itu kalau dipotong itu gimana sih? Domba kalau Disembelih. dipotong, ya Nah. udah. Baik, anak domba di sini siapa? Ya anak domba Allah lah yang menghapus dosa Siapa dunia. itu? Siapa itu anak domba Allah? Siapa itu anak domba Allah? Yang ditutup Pak Bonar, yang ditutup. Anak domba Allah di sini siapa? Ya Yesus lah. Yesus. Berarti Yesus disembelih, betul. Kata mengganti karena di situ kan tertulis domba. Oh, kalau Paham diganti nggak? kalau diganti sembelih bagusnya seperti apa? Supaya nggak kita Nggak seperti itu, nggak gitu. Itu memang sudah benar karena ya udah benar. Lanjut Pak Bonar, udah benar. Yesus disembelih dengan perumpamaan. Silakan Pak Bonar. Sebagai anak domba di situ kan. Ya, lanjut Pak Bonar. Ya lanjut. Ya, Nah lanjut. lalu kemudian yang berikutnya, keesaan Tuhannya Yesus itu juga diganti Bang dengan Efesus 2:15 tadi. Jadi Unitarian itu udah gak Kristen, bidat ya. Gitu. Memang benar kok. Yang bilang salah siapa? Nah, iya makanya itu saya bilang iya. Anda juga bukan Kristen gitu loh. Udah Iya. benar. Salahnya gimana kata-katanya? Ya udah benar, Unitarian udah ya. itu, Udah benar. Unitarian itu menjadi bidat, tidak lagi Kristen karena dia berusaha untuk mengesahkan Tuhannya Yesus, kan gitu kan. Nah, lalu Sekarang kemudian sudah Yesus, gantian dalam pemikiran mana
bahwa di dalam keesaan itu tidak ada firman dan roh? Silakan Anda jelaskan ke saya. Ya, nanti itu, ini dulu dikelarin dulu Pak Bonar. Tunggu dulu. Dia kan dari tadi mengklaim doang nih. Segala sesuatu seakan-akan tidak di dalam keesaan itu tidak ada firman dan roh. Mana ayatnya? Iya, kalau kita baca ya, Bang Swasta ya, bentar ya. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Yesus itu kan sebenarnya menolak Trinitas dan kemudian juga menolak Yesus yang ada di dunia ini kan dia Mesias, ya kan? Di dalam Mesias itu terdapat firman. Jelasin, kamu potong aja. Enggak, kamu terguncang kan ketika saya ngomong tentang duinatur kan? Oh tidak terguncang, itu kan finalnya. Terus kenapa Gini aja dulu Pak Bonar kelarin dulu. Swasta, Pak Bonar kelarin dulu, baru habis itu kamu lagi potong kok. Nah, dia sedang menghilangkan duinatur Yesus, bahwa 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia sedang menghilangkan itu. Dia berbicara tentang ketuhanan saja. Silakan. Ya, silakan. Jadi kalau kita baca Bible, Bang Swasta ya, maka kita akan mengetahui bahwa Yesus itu berkata bahwa pengutusku adalah satu-satunya God yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan mana? Yang Esa. Ayatnya silakan. Ini ada di dalam share screen ini. Tuhan langit dan bumi gitu loh. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Yesus. Ayat Pak, saya minta ayat Pak. Saya minta ayat Pak. Sebentar. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah oknum kedua dari 3 oknum God. Tidak pernah Bang. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati mempelajari apa yang dia dimaksud oleh Yesus. Coba buka Wahyu 1 ayat 8. Esa itu. Buka Wahyu 1 ayat 8, buka. Esa itu artinya satu-satunya atau one, alone, only. Itu ada di mana? Ada di perjanjian lama. Buka dong. Bang Swasta, dengerin dulu. Ya buka dong, buka yang saya suruh dong. Masa Anda buka? Ya sebentar, ini saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Habis ini baru Swasta nanti buka gitu loh. Ya. Silakan. Jadi makna Esa itu sangat kuat di dalam perjanjian lama. Di 2 Samuel 7:22, di 1 Tawarik 17:20, di Yeremia 10:6, di Yesaya 40:18 dan 25. Esa itu berarti apa? Satu-satunya, one, alone, atau only, satu unik, tiada yang sama, Bang. Tiada yang serupa. Jawab dulu Pak. Karena, Jangan, tunggu. Anda kan tidak sedang ingin berceramah kan? Jawab dulu. Menurut siapa Esa itu satu saja, satu gitu loh. Satu, tidak ada. Menurut Yesus lah, Yohanes 17:3. Menurut Yesus, Yohanes 17:3. Silakan Anda buka. Silakan Anda hidup buka. yang kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Menurut Yesus loh. nah, lalu kemudian, Bang Swasta, karena Efesus 2:15 yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segenap ketentuannya. Apa Pak Bonar, buka bahasa aslinya Pak Bonar. Betulkah tertulis satu-satunya di situ? Coba. Sebentar dulu. Coba. Nah, jangan berasumsi, jangan berasumsi. Silakan dibuka. Jadi dengan Efesus 2:15, hukum Taurat dengan segenap aturan dan ketentuannya itu sudah batal. Maka kemudian, ya Bang Swasta ya, Tuhannya Kristen itu menjadi 3-in-1. Begini loh, Anda jangan berceramah. Ketika Anda menunjukkan dalil, ketika saya bertanya, Anda jawab dong. Ini sudah saya tunjukkan dalilnya. Ya, ini namanya Anda ingin berceramah. Silakan buka dalilnya. Oke, buka Yohanes 17:3, tolong. Yuk, buka Yohanes 17:3. Bahasa aslinya ya. Indonesianya dulu Swasta. Bang Swasta aja yang buka supaya lebih cepat gitu. Ya. Supaya seperti persis apa yang dimau Bang Swasta. Ini Swasta menyalahkan LAI lagi nih. Enggak, saya enggak menyalahkan LAI dari tadi. Kalau LAI nggak salah, silakan buka Yohanes 17:3. Teman-teman, buka Yohanes 17:3 dulu, Siap. Yohanes 17:3. Yunani atau Ibrani atau Aramaik? Aslinya dulu, Indonesia dulu. Biar jelas dulu. Ya. Indonesia dulu. Ada nggak kata satu-satunya di sana ya? Kadang-kadang Swasta membantah Bible-nya sendiri gitu. Ya. Tuh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Ini siapa lagi yang ini nih? Halo, Ompe jangan dulu di chat menghalangi pandangan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal Engkau. Naikkan terhalang oleh chat. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu
Yaitu Rohani bahwa itu minta time juga dong, karena kan dia pakai sistem ceramah nih. ntar dulu Yang ini kan ada tadi membantah mana kata satu-satunya. Ntar dulu itu ini habis ini, maksudnya saya bilang habis ini kan, jadi dia kasih time, kasih saya ini time. dulu dong. saya dulu ini. Gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Ada kata satu-satunya, swasta. Kenapa Anda bantah? Silakan Anda buka bahasa aslinya dong, kata monon di situ apa? Berarti original terjemahan ini salah? Jawab, salah apa tidak? Kalau nggak salah kalau benar kita ikut, kalau salah kita abaikan. Ya bagi saya monon di situ hanya. Enggak, Hanya. Indonesianya ini loh, LAI ini salah apa tidak? LAI ini salah apa tidak? Kondisinya kan kalian gunakan gini loh, perlu diedukasi, makanya orang yang tidak Salah, kita nggak pakai, kita abaikan. Kalau benar kita pakai nih. Itu aja. ya kata satu-satunya di situ harusnya hanya tertulis hanya, bukan. Berarti salah. Berarti salah. Bagi saya itu hanya. Berarti salah Hanya ini. Satu-satunya ini salah diganti kata hanya. Betul? Iya, harusnya seperti Oke, itu. berarti salah. Ngomong dong, LAI salah. Ngomong, jangan apa Anda takut. Bukan saya bilang LAI salah, tapi dia Kalau nggak salah kita pakai dong. Kalau nggak salah berarti dia benar, kita pakai. Zaman apa? Kalau LAI nggak salah berarti benar. Berarti benar kita pakai. Apa sih diputar-putar? Di tahun berapa dia menerjemahkan itu? Ketika Tahun 74. Tahun 74 saya bantu. ya udah kalau gitu harusnya di zaman di 2022 harusnya diperbaiki kan. Oke, berarti ini tahun 74 terjemahan ini salah. Perlu dibetulkan, betul? Ngomong. Biar Anwar Chen dan kawan-kawan paham ini barang. Silakan. Gimana? Ya harusnya di situ tertulis hanya. Iya, artinya satu-satunya ini salah. Kamu cari aja kan, bagi saya hanya di situ. Ngomong aja salah. Kalau salah kita abaikan, kalau benar kita pakai salah. gitu loh. Menurutmu ketika monon yang mengartikan hanya lalu ditulis satu-satunya salah nggak? Menurut kamu salah apa benar? Saya nggak mau ini. Oh, nggak bagus, nggak boleh saya berpendapat begitu. Ini bebalmu bro, nggak boleh saya. Ya, hanya dan satu-satunya beda nggak? Beda. Beda, ya sudah beda. Gitu. Berarti LAI salah. Mentranslatekannya dengan cara yang berbeda seperti itu. Berarti salah. Ya, mentranslatekannya dengan cara yang berbeda. Salah atau benar ini LAI-nya ini? Aduh, kelamaan. Hanya harusnya tertulis hanya dong, bukan. Ya, LAI salah apa benar? Udah, saya udah jawab mentranslatekannya dengan cara yang berbeda. Saya nggak bilang salah ya. Berbeda itu salah apa benar? Berbeda dong. Berbeda ya berbeda. Kalau udah berbeda dari aslinya salah apa benar? Ya begini Mas Andi dan teman, nggak usah dipaksa karena itu akan mengguncangkan. Kalau Mas Joker mengatakan LAI salah, dia itu kebingungan. Dia itu berusaha membela meskipun yang dibela nggak benar. Betul begitu kan? Jadi Kan bagaimana? tahun Tetap kamu bela meskipun yang kamu bela itu salah. Maju terus, kamu maju terus membela yang salah. Terus maju. Kamu dari belakang, belalah yang salah. Ya begini Pak Jul, ini begini ya. Jutaan Kristen saudara kita di Indonesia itu masih mempercayai ini loh swasta. Ya, sekali lagi saya ulang ya, mohon maaf ya. Jutaan Kristen yang ada di Republik ini masih memegang ini ke gereja, gitu loh. Iya, Jadi kalau dengerin dulu ya. Jadi kalau Anda mengatakan di sini ada kekeliruan, berarti mereka yang bawa itu ada kekeliruan yang dibawa, gitu loh. Kalau Anda mau luruskan satu-satunya diganti kata hanya, silakan hubungi Anwar Chen dan kawan-kawan, mudah-mudahan nanti diterima argumentasi Anda gitu. Nah makanya di sini saya minta kejujuran begitu. Bahwa tolong katakan apa adanya, bahwa di sini ada kekeliruan, udah kelar gitu loh. Kenapa nggak mau jujur sih dalam diskusi gitu? bukan soal jujur dan tidak. Bukan nggak mau jujur, kan sudah saya katakan tadi. Ayo maju terus membela yang salah. Gimana bro swasta? Saya bilang mentranslatekannya dengan cara yang berbeda. Berbeda dari aslinya, betul. Dari makna aslinya. Ya artinya di sini ada apa namanya makna aslinya berbeda dengan makna yang ada bahasa Indonesia, betul? Kurang lebih seperti itu kan, kan Ya. tertulis kan hanya Artinya, dan beda. ya artinya saudara-saudara Kristen yang masih memakai ini ada salah makna di sini, betul? Ya secara garis besar iya kan. Ya udah, berarti Yohanes 17:3 di sini ada salah makna. Menurut swasta kan gitu. Enggak semua juga Kristen mengatakan demikian seperti Anda kan begitu.
Monon masih itu dipakai. sama kata tunggal sih. Monon itu masih- sama kata tunggal. Saya nanya sama Karena ini masih dipakai ke gereja loh ini sekarang. kalau dia adalah kata siapa Swab? Mana Swab sih? Oke, baik, kembali ke aslinya. Kita cek antara asli dan terjemahan. Monggo, Eb. Monggo, Tunggu Eb. saya tanya dulu. Monon itu sama kata tunggal ya? Ya, silakan, Eb. Aslinya dibaca dulu, Eb. Aslinya. Bagaimana mungkin ada kata Ya, tunggal? udah, tenang dulu, kita baca aslinya dulu. Saya mau bertanya kepada Swab. Kan tidak menyinggung apapun. Bagaimana mungkin kata tunggal tapi ditranslate menjadi, dengar dulu, menjadi satu-satunya. Itu jamak loh, satu-satunya itu jamak loh. Oke. Menurut Anda satu-satunya adalah jamak. Yang benarnya seperti apa? Saya tanya, tunggu dulu, Swab silakan. Enggak, menurut Anda aja yang benarnya apa di situ? Ya Ya, bagi enggak. saya Hanya, baik. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau hanya Allah yang benar. Begitu ya? ya Baik. Dan mengenal Yesus yang Kristus yang telah Engkau utus. betul Nggak apa-apa. sekali. Oke. Itu saya kan mendukung Anda ini swasta, saya nggak bantah loh. Jadi enak loh, gitu ya. Baik, clear. Artinya kita ulang kembali teman-teman Kristen yang ada di Indonesia. Ini ada semacam pembelajaran dari swasta bahwa dengerin baik-baik. Kalau yang tertulis yang Anda bawa itu adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang benarnya menurut swasta atau yang bijaknya menurut swasta sesuai dengan bahasa aslinya adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau hanya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kesimpulannya adalah satu-satunya diganti menjadi kata hanya. Betul ya swasta? Iya, monon kan itu kan kok bisa Ya jadi udah jelas. Ya udah jelas. Lu nggak usah bantah ayatmu sendiri. Silakan disusulkan internet sendiri Anda. Oke, saya ikuti Anda untuk sementara di sini. Saya ikut Anda supaya nggak ada perdebatan tajam. Kan begitu. Nah, kalau Anda yang nanti yang membantah Anda, silakan kelarkan di internet Anda. Oke? Ya. Deal. Lanjut Pak Benar. Bacakan nggak nih? Ya, udah clear, udah. Udah clear, udah. Udah clear, udah. Dulu kita dengar, sabar dulu. Saya pengen dengar Swab ngomong apa. Silakan. Ya, silakan. Zaihina ginos kosin seton monon aletinon, ya. Ya. Inilah hidup, ya. Inilah hidup yang inilah hidup, ya. Ini Zoihina ginos kosin seton monon aletinon teon, ya. Jadi ini hidup yang diketahui bahwa Engkaulah hanya Tuhan yang benar. Ya. Kaion apestilas Yesus Kristus. Ya. Tuhan yang benar. Udah dapat benar. Swasta benar, hanya. LAI salah. Sesuai Monon aslinya itu hanya. only. Iya udah, Monon, benar. only hanya. Aletin itu kan benar. Benar. Hanya Tuhan yang benar. Iya, benar. Kalau gini saya dukung swasta, di sini hanya Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul. Jadi di sini juga hanya Tuhan yang benar sebenarnya, bukan Allah. Ya, swasta ya. Kalau mau merubah sekalian robah, jangan pakai kata Allah, pakai kata Tuhan. Deal swasta. Semoga LAI ke depan 2022 mengganti inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal ya lah berisik. Hanya Tuhan yang benar. Kalau misalkan dalam bahasa Ibrani. Sementara lu inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka balik dulu Jadi menurut semoga nanti LAI ke depan mengikuti kata swasta bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Dengarin dulu saya bicara terakhir ini. Ya mudah-mudahan nanti LAI ke depan tahun 2022 ini gitu ya mengganti. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau hanya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Mudah-mudahan LAI mendengarkan ya. Ganti satu-satunya menjadi hanya, ganti kata Allah menjadi Tuhan. Bil LAI, Anwar Cian dengerin saya. Ini usul dari swasta. Setuju swasta? Jangan ketawa lu. Jangan ketawa lu. Tapi walaupun begitu tidak pernah menghilangkan makna. Iya ya nggak apa-apa Puang. Silakan swasta. Setuju apa enggak nih? Anda setuju nggak? Anda setuju nggak usulan saya ini? Dengar dulu Kak sebentar aja. Anda setuju nggak usulan saya sebelum saya berhenti bicara? Anda setuju nggak? Yang tertulis itu hanya
bukan satu-satunya. Iya udah, hanya satu-satunya Tuhan yang benar. Setuju nggak? Hanya, tidak ada kata satu-satunya. Ya hanya Tuhan yang benar. Ya, ya tertulis seperti itu hanya Ya, Allah yang benar. Nggak ada Allah di sana, Tuhan. Originalitasnya Tuhan. Ya, lu jangan bisa. Teon bro, Tuhan. Coba kamu ketik ya kata Theos di situ, bahasa Indonesianya apa, silakan. Teon. Nah, saya tanya swasta, dari mana kata Allah ini? Ya silakan kamu ketik. Nggak, dari mana kata Allah ini, di originalnya mana? Nggak ada juga kan? Emang kamu Maju terus swasta membela yang salah. dulu gini. Ya mana kata Allah di originalnya, mana kata Allah di originalnya? Jawab dulu. Bawah ya, bahwa kami tidak menggunakan alif lam ha. Ya mana kata Allah di terjemahan? Kalau nggak ada, artinya swasta setuju ya bahwa ini kata Allah diganti menjadi Tuhan. Setuju? Oh tidak setuju. Karena kalian nggak mengerti, maka itu belalah yang salah. Saya tidak sedang membela yang salah. Tadi saya dibenarkan oleh Sweb ya. Jadi sekarang ini swasta, biar nggak panjang lebar, di sini satu-satunya diganti kata hanya, Allah diganti kata Tuhan, betul? Betul Yang apa pertama salah? mesti dipahami begini. Kamu nggak usah memahami, langsung aja, ini udah mau selesai. Kata satu-satunya itu sesuai dengan original teks diganti kata hanya. Kata Allah di sini diganti kata Tuhan sesuai original teks. Setuju apa enggak? Enggak setuju karena Tuhan beda. Kalau pakai teon itu sudah sangat fair itu. Secara linguistik original lagi, waduh. Saya nggak setuju ya. Saya bilang saya nggak setuju. Yang mana yang tidak setuju? Satu-satunya atau kata Allahnya? Iya kata Allahnya lah. Kata Allahnya, baik. Kita pilih kata Allah.